Assalamualaikum, kembali lagi di berbagi cerita kebaikan. Nabi Idris dan tamu misteriusnya. Pada suatu hari, seseorang mengetuk pintu rumah Nabi Idris dan mengucapkan salam. Nabi Idris pun menjawab salamnya, kemudian segera bangkit menyambut kedatangan tamunya. Saat Nabi Idris membuka pintu, Nabi Idris melihat bahwa tamunya itu berparas rupawan. Ia berpakaian putih, bersih, dan sangat rapih. Tidak tampak datang dari perjalanan jauh. Nabi Idris pun mempersilahkan tamunya untuk masuk dan duduk. "Ini untukmu," kata tamu itu sambil menyerahkan sekeranjang buah-buahan segar. Nabi Idris menerimanya dengan senang hati dan mencicipinya. Sungguh lezat rasanya. Setelah tamunya duduk, Nabi Idris menghidangkan makanan sebagai jamuan. "Silakan dimakan," tawar Nabi Idris. Sampai 3 kali Nabi Idris menawarkan jamuannya. Sang tamu tidak juga menyentuh makanan tersebut. "Wahai saudara, kenapa engkau tidak mau memakan makanan ini?" tanya Nabi Idris akhirnya. "Aku malaikat Allah," jawab sang tamu. "Subhanallah," ujar Nabi Idris terlonjak. "Apa tujuanmu datang ke sini, wahai malaikat Allah?" "Aku ingin bersilaturahmi padamu karena kebaikan dan kesolehanmu," jawab sang malaikat. "Siapakah namamu, wahai malaikat?" tanya Nabi Idris lagi. "Aku Izrail." "Bukankah engkau malaikat pencabut nyawa?" "Ya." "Apakah engkau datang untuk mencabut nyawaku?" "Tidak, Idris. Sudah kukatakan, aku hanya ingin bersilaturahmi," tegas malaikat Izrail. "Baiklah kalau begitu. Senang sekali mendapat kunjungan silaturahmi dari malaikat," ujar Nabi Idris. Kemudian Nabi Idris melanjutkan perbincangan. Ia menyampaikan sebuah keinginan pada malaikat Izrail. "Wahai Izrail, maukah engkau mencabut nyawaku untuk sementara? Setelah itu, masukkan kembali nyawaku ke tubuhku. Aku benar-benar ingin tahu rasanya mengalami kematian," pinta Nabi Idris. Tentu saja Izrail terkejut mendengar permintaan Nabi Idris. "Aku tidak bisa melakukan pekerjaan ini tanpa izin Allah," kata Izrail. Nabi Idris pun meminta izin kepada Allah dan ternyata diizinkan. "Alhamdulillah," ujar Nabi Idris. "Laksanakanlah segera, wahai Izrail." "Bersiaplah, aku akan segera mencabut nyawamu," kata Izrail. Kemudian Izrail melakukan proses pencabutan nyawa Nabi Idris. Beberapa saat setelah ruh Nabi Idris dicabut, Izrail segera mengembalikan ruh tersebut ke tubuh Nabi Idris hingga Nabi Idris hidup kembali. "Hai Idris, bagaimana rasanya mengalami kematian itu?" tanya Izrail. "Ketika nyawaku dicabut, aku sangat menikmatinya. Seakan-akan aku dilepaskan dan mengalami kebebasan," jawab Nabi Idris senang. "Benar, itu karena engkau adalah hamba Allah yang baik dan soleh," tukas Izrail. Berlainan dengan orang yang kafir kepada Allah, mereka merasakan kematian yang mengerikan, penuh rasa sakit yang tak tertahankan. "Nauzubillah min zalik," seru Nabi Idris. Setelah malaikat Izrail memenuhi keinginan Nabi Idris, malaikat Izrail pun berpamitan kepada Nabi Idris. Malaikat Izrail berubah menjadi gumpalan cahaya yang sangat terang dan memelesat terbang ke langit.
Demikianlah kisah Nabi Idris, seorang hamba Allah yang soleh, yang merupakan keturunan keenam dari Nabi Adam. Nabi Idris dilahirkan dan dibesarkan di sebuah daerah yang bernama Babilonia. Sewaktu masih muda, Idris telah menekuni ajaran Allah yang diajarkan Nabi Adam alaihi wasallam melalui anaknya, Nabi Syeds. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Idris sebagai orang yang cerdas dan pandai, sehingga Idris menjadi manusia pertama yang bisa menulis dengan pena. Selain itu, Idris pun pandai melakukan perhitungan, ilmu alam, arsitektur, dan membuat pakaian. Idris adalah manusia pertama yang membuat pakaian dengan cara dijahit. Ada satu lagi bakat yang dimiliki oleh Nabi Idris. Ia pandai berkomunikasi dalam berbagai bahasa yang digunakan masyarakat saat itu. Kemampuannya itu digunakan oleh Nabi Idris untuk berdakwah kepada kaumnya, mengingatkan mereka supaya tetap menyembah Allah dan tidak berlebihan dalam kehidupan duniawi. Meskipun Nabi Idris berusaha berdakwah dengan cara yang baik, namun tetap saja ada manusia yang tidak mau menerima seruannya. Bahkan, ada yang mencoba bertindak kasar dan aniaya pada Nabi Idris. Menghadapi perlakuan buruk tersebut, Nabi Idris tidak terdiam diri. Ia melakukan perlawanan dengan gagah berani. Nabi Idris sering memenangkan pertempuran karena ia menguasai ilmu bertanding dan berkuda. Karena kehebatannya itu, Nabi Idris dikenal dengan sebutan Asadul Asad, yang artinya singa dari segala singa. Tidak hanya manusia yang mengagumi kesolehan, kepintaran, dan kegagahan Nabi Idris, bahkan malaikat pun mengaguminya. Terbukti dengan kunjungan silaturahmi malaikat Israel ke rumah Nabi Idris. Sekian dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Assalamualaikum.